Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Josers yang lagi santai di rumah. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu spesial. Lagi-lagi kita hari ini full day for OSIS 7. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang menurut Ama tamu podcast kita kali ini juga spesial ya. Dan masih dikepoin siswa gue bareng Ama Joda. Dan kita kedatangan Kak Dewi Triani. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Mama. Oke, ini Joseph perlu tahu ya kalau kita manggilnya Pikachu. Ama manggilnya Pikachu karena memang dia kayak kartun Pokemon itu Pikachu. Nah itu kayak gitu. Pokoknya nggak tahu sejarah gimana. Pokoknya dia kayak Pikachu. Tapi Ama manggilnya Kak DT saja ya. Karena biar mungkin kalian Joseph mungkin lebih tahu. Oke kak, silakan kak. Mungkin ada Joseph yang pengen tahu tentang biografi kakak. Kakak lahir di mana? Dulu sekolahnya di mana? Silakan kak. Halo Josers. Perkenalkan, nama kakak Dewi Triani, biasa dipanggil Dewi, Dewi, DT, atau dari Ama sendiri itu Pikachu yang sebelumnya disebutin nama tadi. Kakak dari kelas 12 IPA 4, dulu itu kakak dari SMP 21. Di OSIS ini kakak jadi wakil sekretaris. Di TJS juga sempat ada jadi bendahara TJS. Oke. Terus organisasinya nggak cuma OSIS sama TJS atau Ada eskul satu lagi, apa? PMR. Sebagai apa kak? Sebagai ketua pertolongan pertama, tapi sekarang udah ada lagi itu dihapusin, tapi dulu tuh sempat jadi. Oke, nah ini yang mungkin pengen tahu sosok kakak yang satu ini. Kak sebenarnya sifat aslinya gimana sih kak? Memang pendiam atau memang malu-malu harimau atau gimana kak? Ya karena saya ini dari dulu emang kayak pemalu awalnya, cuman kalau lah deket nian sama uang lah ngerasa nyaman ya, kayak belak-belakan be kayak yolah deket juga aja, jadi ada yang ditutup-tutup lagi. Asik. Jadi sebenarnya sifat aslinya itu udah begitu introvert banget lah gitu kayak. Ya udah. Oke, kakak di kelas 12 IPA 4. Sekarang udah kelas 12 kayak. Terus Ama tuh pengen tanya flashback lagi gimana kakak kelas 10 kelas 11 kemarin. Kakak sibuk banget tuh di organisasi. Tapi ganggu nggak sih dengan akademik kakak? Kalau dari kelas 10-nya nih, dari awalnya kan itu tidak mengganggu sama sekali, malah soalnya kan itu online masih, jadi pembelajarannya online, jadi OSIS hari wajib dan segala macamnya itu juga online, jadi tidak terlalu ganggu. Padahal palingan kayak hari wajib kayak buat video, kayak denger ke materi lewat Zoom, jadi tidak terlalu mengganggu. Itu pas kelas 11 baru mulai kenali lagi lebih dalam, kayak bener-bener turun ke lapangan nian dan oleh kakak 30 lebih tepatnya kan hari wajibnya secara langsung, walaupun masih kayak tidak tiap hari nian. Terus juga pembelajarannya juga tidak terlalu mengganggu, soalnya masih ganjil genap juga sistemnya itu. Yang paling itu tuh pas kelas 11 di semester 2 lebih tepatnya, soalnya itu lah mulai megang jabatan, terus juga lah mulai tidak ganjil genap lagi, jadi full sekolah kayak itu. Jadi mulai saat itulah yang sibuk-sibuknya nian, apalagi nyiapin proposal, proker segala macam. Wow, gila ya kakak ini sibuk banget ya. Sibuknya udah kayak gurunya udah. Tapi memang itu organisasi kayak memang kalau sudah di organisasi tuh memang dituntut untuk lebih aktif, lebih terbuka dengan lingkungan sekitar. Terus bagaimana kita mengimbangi antara organisasi dengan akademik. Oke, di organisasi sendiri kakak sebagai wasekre OSIS. Ya betul. Ya, itu dengan proker-proker, dengan seabrek-abrek kegiatan dan proposal. Jadi udah sih kak? Atau memang asik karena memang itu yang kakak sukai bidangnya? Awalnya tuh bukan bidangnya, cuman karena lah ditunjuk untuk tanggung jawabnya di situ, lama-lama jadi senang. Malahan itu jadi salah satu alasan untuk kedepannya lagi, kayak misalnya memilih pekerjaan bakalan milih ke yang komputer-komputer, soalnya gara-gara jadi wakil sekre ini sering main komputer buat segala macam di Word, itu tuh kayak seru juga, apalagi banyak tahu rumus-rumus kayak ya di Word itulah, jadi ada serunya juga ternyata belajar hal baru di teknologi gitu. Jadi lumayan lah untuk kedepannya. Jadi ilmunya udah banyak ya kayak? Tidak terlalu juga. Gimana sih kakak sih gak jelas. Tapi intinya kakak sangat menikmati profesi kakak di jabatan kakak ini ya kak. Ya, pahit manis sih kak apa kak? Selama kakak menjabat sebagai wasekre, ini khususannya wabil khusus OSIS ya. Ada nggak sih misalnya yang pengalaman yang pahit? Kalau manusia pasti
acara sukses, terus proposalnya ya no revisi mungkin ada nggak, tapi berkaitan dengan wasik kakak itu ada nggak sih yang pahit pengalaman yang mungkin dimarah oleh staf kesiswaan mungkin atau apa? Ya salah satunya itu yang disebut nama tadi. Terus juga dari Kak Enrico juga sempat yo ngajari, tapi kadang yo direvisi juga dari Iya. Ama sama Kak Puput. Yo baiknya di situ lah, ada juga yang pas lebih tepatnya di FSI itu kan ada banyak nian flashback ini. Oh. Wow. Ya, oke. Ada pas proposalnya sudah 50 lebih itu untuk undangan sekolah. Jadi mantap. ya jilitannya itu tuh berketemu kurang banget. bagus, jadi ya tiba-tiba proposalnya hilang, jadi panik galau. Ama nih ngeprank, Ama ngomong tuh udah dibuang, udah dikoyak-koyak, ilmunya masih. Jadi di situ tuh udah kayak capek nian, kayak nak nangis. 50 itu tuh 50 jilitan, belum dihitung per lembarnya kan, jadi kayak mana ya, panik bentar lagi lana acara Yes, gitu nah. harus nyebar. Iya. Peristiwanya seperti itu. Tapi berkat proposal yang seabrek-abrek, sebenarnya tuh ini bukan cuma wasekre saja ya sebetulnya. Memang orang-orang yang terlibat dalam FSC ini adalah orang-orang yang juga ikut campur dalam proposal. Sebenarnya itu bukan, walaupun kita sudah punya bidang masing-masing, tapi semua ikut campur, Josers. Makanya Amel bilang Josers perlu tahu bahwa kenapa FSC sering digadang-gadang bahwa acara tahunan paling sukses, ya karena memang pada dasarnya ya karena banyak sekali yang terjadi yang sampai membuat jadi wow gitu. Nah, ada berapa banyak proposal itu bukan cuma proposal sekolah tapi Ada proposal dari yang sponsor. perusahaan sponsor. Nah, Kak DT ini Josers tidak pernah diajak untuk menyebarkan proposal. Kenapa tidak pernah diajak oleh Bu Ketua sama Bu Wakil sama Pak Ketuanya? Ya sebenarnya pernah sih, cuman dari salah satu staf kesiswaan ngomong Oh, iya, di baik. proposal baik. Jadi Oh. takutnya capek, padahal pengen, karena kita butuh healing ya. Tidak melulu lihat komputer, laptop, jilitan segala macem, butuh lihat kejalanan juga, lihat motor, lihat langit segala macem. Oke, satu kata buat printer. Ngeselin. Karena kadang tuh ya kadang rusak, apalagi dulunya printer OSIS kan tidak kayak sekarang. Iya, Jadi betul. lebih ke kesiswaan terus. Jadi kadang ya itulah kesel di printer tuh lah sih. Kesel di printer, kesel dengan tekanan, terus lagi beban-beban yang banyak gitu kayak. Dan itu mungkin salah satu pengalaman yang mungkin akan menjadi suatu kenangan, menjadi jejak digital kakak di dunia organisasi gitu kayak. Oke, nah terus ketika kakak sudah selesai di FSI, sudah lepas jabatan, ada nggak sih kak rasa sedih gitu? Atau memang sudah saatnya untuk back to dunia nyata dan gue harus belajar? Ada nggak sih kak merasa sedih atau memang gembira gitu lepas dari jabatan? Awalnya tuh yo sedih, cuman dan itu tuh juga belum terbiasa kayak pas balik itu biasanya kan langsung ke ROSIS. Kayak apapun misalnya ada katik gawe pun pokoknya ke ROSIS ya sana. Tapi setelah balik ini kalau nak ke ROSIS nak ngapoi kayak sana, katik gawe juga. Terus yo lah kelas 12 juga mikir di situ. Jadi kadang juga sedihnya itu selain itu tuh nginget yang kenangan bareng yang 31 yang lain, kayak banyak dari yang kelas 10 walaupun belum deket nian, dari yang bikin mading kayak terus juga acara-acara sampai FSI dan seterusnya itu, apalagi malam yang benar-benar perpisahannya itu di malam pengukuhan adiknya itu benar-benar kayak momen 31 kayak kumpul lagi nyanyi, dan itu juga acara terakhir dari kami. Iya. Wow, gila ya Joseph kok. Makanya Joseph perlu tahu itu apa sih sebenarnya OSIS itu apa gitu. Ya OSIS itu makanya bisa disebut sebagai second home-nya kita. Bisa disebut ada rumah-rumah anak yang kedua. Bagi mereka itu SMA itu sekolah itu ya second home. Di saat bukan lu kesepian, lu harus datang ke sekolah biar lu punya banyak teman. Ya teman rasa keluarga ya. Iya benar. Itu rasa keluarga, terus gimana ya menunjukkan kepada orang-orang bahwa
ternyata aku bisa loh, ternyata aku bisa membuat sesuatu yang orang bisa menggunakan jasaku untuk membangun sebuah event yang gitu ya kali DT ya. Oke, sekarang udah mau selesai, sudah selesai, tinggal 2 bulan lagi mau mengakhiri masa sekolah. Ada nggak sih rasa sesal yang mungkin selama ini belum dilakukan dan pengen dilakukan, atau memang ya sudah saatnya untuk pergi dan pengen meninggalkan jejak yang paling baik untuk sekolah ini? Yang belum sempat dilakuin sih kayaknya di bidang ini pengen deket ke kawan kelas B sekarang, soalnya di OSIS dulu tuh kayak bener-bener atik kawan kan, jadi kelompok tuh ya sekelompok dengan yang uang OSIS itulah. Jadi sekarang yang pengen dilakuin tuh deket sama kawan kelas B sebelum bener-bener tamat, jadi setidaknya ada kenangan bareng kawan kelas, tidak tentang yang di OSIS terus. Oke, mencetak sejarah dengan kawan-kawan sekelas juga Ya, gitu. benar. Jadi kalau di grup tuh nggak asing gitu ya. Ya, Kadang-kadang ya kita memang ngerasa kayak ini apa sih, ini kelas ini kok kelasnya kok asing sendiri di kelas ini gitu ya. Terus tiba-tiba mungkin kawan-kawan yang nggak biasa di organisasi, lu siapa sih? Lu kan sibuk di OSIS, lu kan sibuknya di PMR segala macam. Terus tiba-tiba tiba-tiba lu mau kemana gitu ya. Ya betul, memang perlu begitu, apalagi untuk 1-2 bulan ini memang perlu mencetak sejarah dan lu perlu akrab lagi dengan kawan-kawan gitu ya. Ada cita-cita mungkin yang pengen DT lakukan, atau ada keinginan setelah tamat bekerja atau kuliah atau gimana gitu? kalau dilihat dari situasi sekarang sih kayaknya lebih ke bekerja dulu. Terus kalau sudah itu baru, kalau umurnya masih cukup ya bakal ngelakuin apa yang pengen dilakuin, misalnya ya kayak ngajar pendidikan, tapi intinya kayak bekerja dulu, banggain wong tua. Bangga gitu. Oke Josus, perlu diketahui bahwa KDT ini jago kandang, juara kelas. Jadi organisasi itu tidak melulu bisa ranking orang tuh bisa ranking 20, 30, enggak. Jangan salah Josus. Itu tergantung bagaimana kita bisa mengimbangi sekolah, segala macam aktivitas akademi dan non-akademik. Oke, hari ini ulang tahun TJS. Kakak sebagai angkatan pertama mau ucapin selamat ulang tahun atau pesan-pesan kali buat anak-anak TJS kali Kak? Oke, selamat ulang tahun buat TJS yang pertama, yang eskul yang termuda di SMA Negeri 7 ini. Pesannya untuk adik-adiknya Be, lebih giat lagi, apalagi sekarang itu bener-bener kalian sudah didukung, ada alatnya, ada pokoknya didukung lah oleh baik itu sarananya atau apapun itu. Jadi terus kembangkan lagi, terus upload podcast dan bidang lainnya yang misalnya selain dari podcast ialah Infojos. Itu jangan sampai bosen kalian setiap pagi nyiarkannya. Betul. Itu yang positif gitu kayak. Oke, baiklah. Di segmen terakhir Kak, ada pesan-pesan mungkin buat adik-adiknya yang sebentar lagi Kakak akan meninggalkan sekolah ini, ya entah di bidang akademik maupun non akademik Kak, silakan. Pesan buat adiknya, tetap semangat walaupun terbagi oleh ekskul, organisasi, tapi belajar tetap diutamain juga. Tapi ya jangan tidak utamain yang di organisasi juga maksudnya. Ya katanya pokoknya dah. Dan ini baik sekali ya Job Sosial. Sayangnya waktu kita sudah mau habis, dan segmen terakhir kita adalah jawab cepat. Nggak ada makna apa-apa, cuma jawab cepat ala Ahmad Joda. Oke Kak, jawab cepat. Silakan sesuai dengan pilihan hati yang tercepat di mulut Kakak. Silakan Kakak pilih OSIS atau kelas. OSIS. Bolos atau belajar. Bolos. Rosis atau kelas. Rosis. Kimia fisika. Fisika. Matematika fisika. Matematika. Pak Haryoko atau Buser. Buser. 3233. Gak, 1. Ini kakak yang paling bijak sekali. Bakso siomay Kak? Bakso. Susu teh? Susu. Kopi teh? Kopi. Wede,
Ama banget nih. Oke, terima kasih banget Kak DT sudah datang bergabung di podcast Kepoin Siswa gue. Dan buat Josers yang mungkin mau request lagi guest star kita siapa yang akan sama Kepoin, itu ya silakan nanti di IG-nya Keju TJS ya. Dan boleh nanti di 087893237575 di WA di Japri. Terima kasih buat Kakak DT yang sudah gabung. Oke, terima kasih, dan minggu depan jangan lupa tetap tongkrongin Kepoin bersama dengan Ama Jeda. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.